Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi ketiga dari sinematografi ini. Di materi ketiga ini kita akan belajar tentang color grading. Di color grading ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan preset, yang kedua dengan cara manual. Kalau preset itu biasanya pernah saya pakai itu lewat nama websitenya itu Sedona. Cuman Sedona sekarang ini udah berbayar, jadi nggak pakai lagi. Dulu masih bisa pakai soalnya masih gratis. Dan untuk tutorial kali ini kita akan belajar tentang color grading dengan cara manual. Oke, langsung saja. Yang pertama ini saya ingin membuat adjustment layer. Adjustment layer ini nantinya akan berfungsi untuk menampung semua efek yang ada dalam yang ingin kita masukin ke dalam video ini. Oke, pertama di new item, dan di sini ada adjustment layer. Ini oke aja. Setelah itu kita drag adjustment layer ini ke atas ke dalam timeline di atas video kita. Kemudian kita masuk ke efek. Nah, di kolom pencarian ini kita masukin keywordnya itu lumetri color. Nah, dia ada berada di video effect di bagian color correction. Nah, di sini ada lumetri color. Oke, kita drag masukin ke adjustment layer. Setelah masuk ke adjustment layer, kita lihat di efek control. Nah, di sini ada adjustment layer. Kemudian kita atur di sini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 item di adjustment layer ini. Nah, di sini untuk kita mengatur color grading yang ingin kita ganti warnanya. Untuk pertama di basic correction, yang sini saya akan menjelaskan yang umum digunakan lah. Itu ada di basic correction. Pertama di sini ada temperatur, di sini ada tint, terus tone-nya itu ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, and black. Untuk di white balance-nya ini di temperatur dan tint ini saya tidak akan gunakan. Saya akan main di tone. Di exposure saya biarin kayak gini aja. Kemudian di contrast saya akan di sini tambahin coba nambahin dia agak gelap ya. Kalau turunin dia akan agak buram dikit ya, apa. Kemudian di highlight-nya ini saya akan naikin dikit lagi. Nah, sini udah agak terang. Nah, wajahnya akan terang. Oke. Kemudian shadow-nya itu naikin dikit aja. Ya 12 lah, apa. Kemudian white-nya ini nanti dia menyesuaikan dari warna. Misalnya di video kita itu ada warna putih. Nah, nanti dia akan kalau mengubah semua yang ada warna putihnya. Di sini di video saya ini dindingnya ini ada agak putih keabu-abuan ini kayaknya warnanya. Nah, kalau saya turunin ini dia agak agak keabu-abuan, malah lebih bukan kontras sih, agak blur, agak abu-abu lah gitu, buram. Kalau saya naikin nanti warna dindingnya itu agak putih. Nah, terus saya taruh misalnya 50 aja. Nah, biar agak natural dikit. Kemudian di blacknya ini sama, dia akan mengambil objek yang ada warna hitam. Untuk black di sini saya menggunakan jaket warna hitam dan rambut saya warna hitam tentunya. Jadi saya akan gelapin dikit biar lebih jelas warnanya. Terlalu gelap ya, 10 lah, ini 10. Oke, selesai di tone-nya. Oke, basic correction mungkin itu aja. Kemudian masuk ke kreatif. Di kreatif ini ada di sini pertama ada look ini yang biasa dipakai untuk preset. Nah, di sini ini ada preset bawaan dari Premiere 2017. Di sini kita bisa custom. Nah, sini saya tidak akan gunakan, jadi saya non aja. Kemudian intensity-nya ya nggak gunakan juga. Di sini saya akan main di adjustment.
adjustment ini saya cuman mengganti di saturation jadi misalnya 80, jadi agak buram gitu. Misalnya kan kalau terlaluan malah jadi hitam putih. Mungkin kalau terlalu tinggi juga ya dapat terlalu tinggi aja supaya warna kulitnya itu agak natural, agak kelihatan asli. Di sini saya ambil 106, terlalu tinggi, 160 aja. Oke, frame vibrance-nya itu nanti terlalu nggak usah diapa-apain. Vibrance, sharpen-nya kalau terlalu jelas sendiri juga nggak baik ya, nggak apa-apa, nol aja, jadi nggak terlalu jelas. Kemudian faded nanti agak kayak film-film gitu, mungkin sedikit aja lah, kasih 5 aja biar ada lah sedikit. Kemudian di shadow tint dan light tint ini ya saya nggak akan gunakan karena saya tidak ingin mengganti keseluruhan layarnya. Tapi di sini saya akan contohkan misalnya kan shadow tint itu. Nah, di sini warna itu keseluruhan akan berubah. Kemudian highlight tint-nya itu akan menyesuaikan dari shadow tint. Seperti ini. Contohnya ya. Jadi keseluruhan itu akan berubah warnanya. Anggaplah contoh saya main di sininya kan. Sini misalnya ini daerah ini kan saya dalam ruangan. Kalau dalam ruangan itu mungkin agak ke biru, kalau ke biru-biruan enggak sih, mungkin anggaplah hijau dikit lah. Jadi hijaunya ini, shadownya ini akan naikin dikit, agak beramin. Terus di highlightnya ini ambil biru biar warnanya itu agak menyesuaikan dari biru dan hijau untuk highlight dan shadownya. Oke, itu aja lah. Kemudian adjustment selesai, kreatif selesai kan, kita masuk di curve face ini untuk di sini ada RGB curve face ya, itulah cara bacanya. Di grafik ini kita bisa atur jika grafiknya kita naikin maka dia akan cahayanya semakin terang, kalau kita turunin maka akan gelap. Contohnya seperti ini. Ini saya akan naikkan dikit, nggak terkelihatan ya. Nah, kelihatan kan? Jadi kelihatan. Nah, sangat kelihatan. Seperti itu. Mungkin dikit aja ini. Dikit. Ya, karena saya agak di tempat tertutup dikit lah. Ini misalnya cahayanya itu kurang harusnya. Gini. Ya, oke. Mungkin gini. Mungkin di tengah ini kita aku nambahin dikit lah. Biar dari arah kanan ke ini, kanan kan itu kayak ada cahaya lah. Kemudian di hue saturation curve-nya ini saya tidak akan apa-apakan, biarin aja curve-nya. Kemudian HCl secondary-nya sini kita bisa atur juga. Untuk ini untuk kan sih nggak apa-apain sini, saya jarang gunain sini. Mungkin di refine ini ya, refine juga nggak terlalu jarang saya gunain lah. Ini belum tahu sih di hasil secondary ini gimana, biarin aja. Mungkin kalau Fignet sama HCl secondary kurang, nggak usah kita apain, biarin aja gitu. Kemudian ya ini kan di adjustment layer ini kan udah berubah. Coba kita preview ini sebelum color, ini setelah color. Nah, berubah kan, berubah drastis, jadi agak natural untuk semua warna-warnanya dari objeknya itu. Di sini saya ingin membuat sebuah preview yang dimana dia akan menampilkan pertama itu sebelum color grading, dan kemudian ada transisi menampilkan color gradingnya. Di sini kita masuk ke tetap di adjustment layer, di
efek control. Nah, di sini di elementary color ini ada 3 shape. Ada pen tool, di sini ada polygon, di sini juga ada eclipse. Di sini saya menggunakan polygon misalnya. Di polygon ini saya menaruh membuat kotak ini memenuhi layar seperti ini. Oke, sini kan udah full kan, ini di luar batas juga nggak apa-apa. Kalau mau lihat lebihan lagi, kita fitnya ini kita turunin 50%, 100% lah. Mau jauh sih. Oh iya, 10%, 25. Ya, 20. Gini kayak gini. Kemudian saya akan atur di detik kedua 20 ini, terus saya akan menampilkan color gradingnya. Jadi saya aktifin toggle-nya ini yang gambar jam ini. Oke, ini muncul keyframe kayak gini. Setelah itu saya turun mundur ke detik 1:25, kemudian saya aktifkan add keyframe ini. Nah, di keyframe ini saya akan membuat, jadi dari detik pertama sampai detik ke 1:20 ini saya akan menampilkan sebelum color gradingnya, dan setelah masuk di detik 1 sampai dia muncul color grading ini, seterusnya itu akan muncul color gradingnya. Nah, untuk itu saya akan masuk ke keyframe pertama ini, sini go to previous keyframe. Nah, otomatis. Kemudian di di elementary color ini, di tombol di yang mask ini function mask, saya arahin ke ke program ini. Kemudian yang gambar tangan ini saya geser ke kiri. Ini kalau supaya enak gesernya tuh gunakan shift. Nah, jadi nanti otomatisannya itu previewnya itu seperti ini. Jadi ada sebelum color grading dan setelah color grading. Mungkin gitu. Kemudian di sini saya sudah tadi membuatnya. Ini tunggu, saya masukin ini. Nah, jadi ada setelah color grading, dan biar lebih jelas ini fit sebelum color grading, setelah masuk mungkin pas di sini. Oke, yang setelah color grading ini saya mungkin untuk cara buat ini mungkin kalian udah tahu kayaknya, mungkin saya ulangi lagi ya. Untuk buat teksnya ini, pertama klik Ctrl T di keyboard, kemudian sini titelnya ya terserah, ini untuk judul aja, kemudian oke. Nah, kalian tinggal atur teksnya. Setelah kalian atur, ini kan udah saya buat misalnya, ya saya save dulu. Setelah saya buat misalnya kan udah saya buat ini teksnya, kalian tinggal X class, kemudian kalian ambil di sini gitu aja, kemudian drag seperti itu. Ini kan udah, jadi kalau udah kayak gini saya tinggal copy semua ini masuk ke di blok tiap videonya. Di sini saya gunakan untuk kopinya itu alt, jadi tinggal klik kemudian geser. Nah, gampang kan? Ini tinggal dimaju-majuin juga. Ini selesai dulu. Nah, udah selesai sesinya. Sebelum itu saya hilangin
semua dulu unlink untuk hilangin suaranya. Saya belum tambah efek sound untuk ketiknya, tapi ya langsung aja lah. Untuk previewnya mungkin tadi ini agak hijau ya yang tadi, makanya saya tadi rencana nggak ubah apa-apa di curve-nya, tapi terlanjur ya udah deh. Creative adjustment ini mau isi 0 aja nih, gini biar natural aja. Natural dikit lah. Oke, mungkin segitu tutorialnya. Untuk tugas submissionnya ya kalian buat seperti ini, adjustment layer, ikuti aja tutorial kayak gini. Nah nanti untuk di efek control ini kalian sesuka kalian mau diapain color gradingnya, itu tergantung dari kalian mau mainin di kreatif, mau main di basic correction, curve, atau terserah apapun. Itu tergantung dari feeling kalian di videonya dan dari video kalian itu warnanya seperti apa maunya. Mungkin tugas submissionnya cuman itu ya, cuman kalian buat kayak gini. Nah nanti untuk pengumpulannya itu kalian ekspor kayak kemarin, kayak materi kedua itu, ekspor kemudian upload di Google Drive. Oke. Segitu untuk tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.